Kami ucap syukur Tuhan, Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan, sebelum merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kami percaya ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini, dan kami mau untuk merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah yang akan menjaga langkah-langkah kami. Itu sebabnya koreksi setiap kami Tuhan, melalui kebenaran yang akan kami terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita semua tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi pengaruh atau menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Dimulai dari komunitas yang terkecil, yaitu keluarga, kemudian komunitas dengan sesama teman-teman seiman, mungkin itu komsel, ataupun juga teman-teman sepelayanan, teman-teman di gereja. Dan kita melangkah lebih jauh lagi, yaitu komunitas di luar gereja. Dan sesuai tema gereja di bulan ini, yaitu bagaimana kita harus memimpin untuk menjadi pengaruh di dalam komunitas. Hari ini saya ingin bagikan bahwa ketika kita memimpin untuk menjadi pengaruh, tidak harus kita menjadi ketua dari komunitas itu.
atau kita harus memimpin komunitas itu dengan apa yang ada pada kita. Tetapi hal kecil yang bisa kita lakukan dari dalam diri kita, itu bisa menjadi berkat bagi komunitas kita. Dan saya akan bagikan satu ayat di dalam Roma 12 ayat 10, dikatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat." Ayat ini sangat sederhana, tetapi jika kita mau lakukan, ini akan menjadi berkat bagi komunitas kita. Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Ada kata saling, berarti ada dua pihak yang saling memberi kasih, bukan menuntut kasih. Ketika dua pihak ini saling memberi kasih, artinya orang-orang di dalam komunitas itu, mereka mau memberi yang terbaik untuk orang lain. Tetapi sebaliknya, jika orang-orang di dalam komunitas itu mereka hanya menuntut kasih, maka akan terjadi masalah, terjadi konflik di dalam komunitas tersebut. Karena mereka hanya menuntut kasih, apalagi ketika apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pasti akan terjadi sakit hati, akan ada kecewa, bahkan akan ada kemarahan di dalam komunitas tersebut. Itu sebabnya ketika kita mau saling mengasihi, maka kita juga akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang di komunitas tersebut. Dan yang perlu diingat adalah ketika di dalam komunitas itu, kita tidak hanya merupakan sekumpulan dari teman, sekumpulan dari kenalan, sekumpulan dari sahabat. Tetapi yang harus kita ingat, bahwa di dalam komunitas itu, kita sebagai satu saudara di dalam satu keluarga. Terutama komunitas dengan teman-teman seiman. Kita harus tahu bahwa kita merupakan satu keluarga, merupakan anak-anak dari Bapa kita. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi Bapa kita. Itu sebabnya perlu sekali kita menghidupkan kasih di dalam komunitas kita. Dan dikatakan sebagai seorang saudara, tentunya kita akan saling mengasihi. Kasih yang kita berikan adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang ada motivasi yang lain, bahkan motivasi yang salah. Bahkan juga jangan kasih yang pura-pura. Jangan hanya pura-pura berbuat baik, jangan hanya berpura-pura kita mengasihi, karena kita ada kepentingan di balik itu semua. Jangan hanya kita mau memberikan sesuatu dari dalam diri kita, karena kita ada perlunya dengan orang-orang di dalam komunitas tersebut. Tetapi, baiklah kita memberikan kasih yang tulus, seperti yang Tuhan sudah berikan teladan bagi kita semua. Ketika Tuhan mengasihi dunia ini, maka Tuhan melayani orang banyak. Dia menyembuhkan orang sakit, Dia mengusir setan, Dia memberi makan orang. Itulah yang Yesus lakukan. Kasih itu Dia berikan kepada orang banyak untuk dunia ini. Dan itu jugalah yang harus kita lakukan. Ketika kita mengasihi, ketika kita saling memberi kasih, maka kita mau melayani untuk orang-orang di komunitas kita. Dan dikatakan juga selain kita saling mengasihi sebagai saudara, dikatakan kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat di sini, kalau saya boleh artikan, adalah suatu penghargaan, suatu apresiasi, suatu pujian ataupun komentar positif. Dan ini perlu bagi kita, penting bagi kita untuk kita lakukan. Karena hormat itu akan membuka akses bagi kita. Karena ketika kita memberi hormat, maka kita juga akan mendapatkan hormat. Dan memberikan hormat juga merupakan perwujudan kasih yang harus kita pelajari. Itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Jadi kita harus belajar apakah yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan mereka, untuk membuat mereka senang. Dari hal kecil, yaitu dari perkataan kita. Jangan isinya hanya kita mencela, kita menuntut, tetapi kita akan berikan apresiasi kepada mereka. Kita berikan pujian kepada mereka, berikan semangat kepada mereka, yang pasti itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang di dalam komunitas itu.
Begitu banyak orang yang berjasa dalam kehidupan kita, mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata untuk tidur di malam hari. Kita ingat berapa banyak mereka yang sudah berjasa kepada kita. Kita bisa belajar untuk melatih diri, memberikan apresiasi kepada mereka, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kerja kita, untuk pimpinan kita, untuk anak buah kita, semuanya bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa memberikan apresiasi, kita memberikan semangat untuk mereka. Jadi jika kita mau lakukan firman Tuhan yang sederhana ini, maka kita akan tahu bagaimana indahnya komunitas itu ada di antara kita. Kita akan melihat semua saling mengasihi, semua saling memberikan hormat. Kita berlomba-lomba untuk mendahuluinya. Maka semuanya akan hidup di dalam kasih dan dunia akan melihat bahwa kasih Yesus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.